Baik, Ibu akan share screen. Nah, kita lanjut membahas untuk pertanyaan yang pertama tadi. Bukan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua ini. Kita nanti untuk pertanyaan Novita ya, termasuk kalian kita membahas tentang rumus berikutnya mengenai varians pada teknik Alpha-Cronbach. Nah, ini formula rulon, Ibu buka dulu. Nah, ini formula rulon. Tadi kita menghitung untuk varians galatnya, errornya. Jadi formula rulon ini tadi yang ditanyakan ini ya Rima ya, varian selisih skor subjek pada kedua belahan. Nah, mungkin bisa diperjelas oleh Pak Hardi, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Amel. Jadi mungkin Bu Amel bisa menampilkan tabel ya. Baik, Pak. Tabel kerja yang pertama ya, Pak. Tabel kerja ya. Oke. Nah, ini Pak. Nah, ya ini ya. Nah, itu kan ada belahan pertama X1 ya. Belahan kedua X2. Nah, tadi varian ini tadi varian selisih kedua belahan antara subjek A, semua subjek ya, antara variabel X1 dan X2. Nah, jadi kita cari D-nya dulu ya. D tadi selisih antara X1 dan X2. Nah, jadi seharusnya di sini kita buat lagi salib tabel. Jadi ya, nah, abangnya membuatkan tabel. Nah, itu ada tabel D ya, tabel D. Nah, D. Jadi misalnya D-nya subjek nomor 1, X1-nya 6, X2-nya berapa? 6 ya. 6. Nah, lalu D-nya kan selisih, berarti X1 min X2. X1 min X2 itu berarti selisihnya 0. Nah, lalu subjek nomor 2. Nah, itu 6 lagi kan, selisihnya berapa? 0 lagi. Nah, terus kita cari sampai 20 itu, sampai subjek ke 20 itu. Nah, kita cari nilainya berapa D-nya ya. Nah, 1. dari nilai D ini lalu kita cari variansnya, varian D-nya berapa. Nah, varian D itulah tadi, varian selisih peran kedua belahan tadi. Nah, jadi D-nya ini Pak, jumlahnya ini belum tahu. Rumus cari varian kan sudah ada tadi yang di depan. Nah, rumus cari varian sudah ada. Iya. Ini yang rumus varian. Ini rumus varian nih. Nah, itu rumus varian kan. Nah, jadi nilai D tadi, nilai D itu masukkan ke rumus ini ya. Rumus ini masukkan. Jadi ini nanti didapat variannya, varian kedua belahan itu. Nah, ini ya Pak ya. Jadi di sini SD. Ya, nah ini SD dapat ini nilai ini. Jadi itu dihitung dari nilai D ya. D bukan X ya. Jadi selisih tadi. Nah, dari situ kita dapat varian selisih skor subjek. Nah, jadi nilai D tadi yang dihitung, mendapatkan itu. Bagaimana semuanya? Apa masih bingung? Jelas ya, speakernya boleh dibuka kalau mau bilang paham atau tidak. Rima, mana Rima nih? Rima yang nanya nih jelas Rima? Ibu jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, baik Pak. Sekarang kita lanjut ke teknik Alpha-Cronbach. Tadi Ulun baru menyampaikan mengenai tabel kerja ini pada jumlah kuadrat. Jadi varians untuk X1, 2, sampai 10 belum selesai. Nah, baru di sini masuk Pak, varians butir 1. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bapak. Jadi, mungkin ke rumus sendiri sebentar Bang. Oke. Ini ya Pak ya. Nah, ya sih. Nah, jadi kan untuk mengetahui reliabilitas tes uraian ya, jadi tes uraian. Jadi, nah, kita lihat pada tabel ya, pada tabel itu ada 10 soal ya, semuanya soalnya soal uraian. Lalu di dalamnya itu adalah nilai masing-masing setiap soal. Nah, 10 soal, lalu ada skor total, artinya skor total itu nilai untuk seluruh
jawaban anak, misalnya anak Amin, maka totalnya 81, berarti dia dapat 81 dengan rincian 1 sampai 10 itu. Nah, lalu di rumusnya tadi, di rumusnya itu ya, saya lihat rumusnya. Nah, di rumusnya itu reliabilitasnya itu sama dengan N, ya, dibagi N-1. Jadi N-nya itu berapa subjeknya, ya, jumlah subjeknya, ya, anaknya 10, ya. Nah, itu jumlah X-nya. Lalu dikali N-1 tadi ya. Nah, Ya. N-1, jadi N1. Lalu itu ada par ya. Par itu varian ya. Jadi dikali 1 min sigma varian XI. Jadi XI ini artinya varian dari soal nomor 1 sampai Nomor 10. Nomor 10 ya, XI. Jadi kita cari varian dari Setiap butir soal. Setiap butir soal. Okay. Nah, lalu dibagi, hasilnya ini dibagi dengan varian total. Ya, varian total. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tabelnya ini, tabelnya ya. Nah, jadi itu sudah ada tulisan di sana. Ini ada jumlah kodratnya ya. Nah, kodrat ini kan dari sini ya. Misalnya soal nomor 1 ya. Lalu ada 13, ada 12 dan seterusnya, 10 dan seterusnya ya. Lalu jumlah kodratnya 1084. Nah, 1084 itu dapat dari mana? Jadi dari 12 kodrat ditambah 10 kodrat ditambah 8 kodrat ditambah 9 kodrat, maka didapat 1084 ya jumlah kodrat. Nah, lalu jadi bukan jumlahnya dikodratkan ya. Iya. Jadi kalau ya bukan jumlahnya yang dikodratkan ya, tapi kodrat masing-masing nilai anak tadi ya, ada 12 dan seterusnya itu dikodratkan, jumlahkan. Bukan 102 dikodratkan ya. Nah, dapat jumlah kodrat. Lalu dari situ itu dimasukkan ke rumus varian tadi yang sudah dibicarakan di depan. Maka didapat variannya 4,36. Nah, ini masukkan ke rumus varian, maka 4,96. Nah, jadi setiap soal dihitung variannya. Saya tambahkan, hitung semua ya. Nah, maka berapa varian totalnya? Ya. Nah, varian total dihitung dari nilai total ya. Jadi varian total itu dihitung dari nilai total, didapatkan 97,04. Lalu varian semua butir ditambahkan ya, karena jumlahnya tadi kan sigma ya. Ya. Rumusnya tadi ada sigma. Berarti jumlah semua variannya berapa? Nah, ini sigma. Nah, ini ada sigma ya. Jadi varian masing-masing tadi ditambahkan dulu, namanya sigma. Lalu dibagi varian totalnya. Nah, lalu dimasukkan ke rumus itu ya, hasil semua perhitungan itu. Ini varian total jadi, tadi. Ini varian masing-masing soal ya. Masing-masing soal. Lalu ada varian total di bawahnya. Lalu dimasukkan ke rumus tadi. Maka kita dapatkan reliabilitasnya 0,7126. Ya. Jadi ini tadi sigma ya 34, ini sigma variannya. 27,04 ini tadi varian totalnya ya. Nah, dimasukkan, maka dapat probabilitas tesnya adalah 0,7126 dengan kriteria probabilitas sedang. Nah, itu penjelasan Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya, yang masih bingung ya. Silakan. Silakan. Bisa dipahami? Bisa dibuka speakernya, silakan. Apakah semuanya sudah bisa memahami dengan baik? Belum Bu. Dodi kan nih? Iya Bu. Oke, apa yang belum dipahami Dodi? Bingung Bu, awalnya itu dari mana sebenarnya Bu?
Awalnya mana? Awal mencarinya tuh apa dulu, Bu? Yang dicari, Bu? Untuk teknik alpha Cronbach ini kah? Awal dari yang mana nih? Nih, Ibu tampilkan nih di layar. Iya, Bu. Yang mana? Pusing kan, Bu, susunan rumusnya. Masih bingung dengan rumusnya? Tampilkan Sama, Bu. Ulan juga? Pipin juga, Bu. Pipin juga? jalan. coba tampil rumusnya, Bang. Sekarang nih tabel kerjanya nih, paham nggak dulu tabel kerja? Isiannya? Kalau di tabel kerjanya ini paham, Bu. Masuk yang di apa tadi rumus yang varian, Bu. Rumusnya. Masuk di varian ya, semuanya rata-rata bingung. Nih. Ibu. Oke. Tunggu. Ini sebenarnya rumusnya sama dengan yang depan tadi. Sama ya, cuma hanya menulisnya Di mendatar ya, Pak? garis gitu ya. Makanya Ulun bukakan. nyamping Nah, ini gitu ya. nih, model kayak gini nih. Sama. Nah, Rumusnya sama ini. nah ini sama. Rumusnya sama varian. Nih juga nih. Ada juga. Nah, ini setiap sama varian tuh rumusnya. model kayak gini. Ini rumusnya itu semua Paham ya? hanya ditulis ke samping. Bentar. Jadi Rumusnya itu kalau semua. jadi kalau misalnya ini tadi ini kita ganti Jadi pada coba tabelnya, Mbak, tabelnya. tabel ini tadi. Nah, ini kan varian tadi yang pertama kita mencari X kuadratnya ya. X kuadrat, lalu X kuadratnya dijumlahkan. Jadi ini jadi setiap soal ya, saya itu ada beberapa soal, itu ada 10 soal. Lalu berapa nilai anak setiap soal itu turun ke bawah, dan soal nomor 1 maka ada 10 soal ya. Nah, itu. Nah, lalu nilai untuk setiap soal itu ada ke bawah. Ya. Misalnya soal nomor 1. Ya. Nah, itu soal nomor 1 yang diberi tanda itu soal nomor 1. Lalu kita cari itu dulu variannya. Nah, kita buka varian 1, Pak. Ya, sama dengan rumus tadi ya. Oke. Rumus di atas itu. Varian ditulis ke samping ya. Samping. Jadi bingung. Samping, ya. Jadi nilai per-nya itu juga di samping. Nah, jadi tidak jadi sama sebenarnya. Sama. Ya. Karena kalau di atas tadi kita mencari varian itu mulai dengan menghitung standar deviasi ya. Iya. Standar deviasi. Varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi dikuadratkan namanya varian. Kalau varian diakarkan namanya standar deviasi. Nah, jadi kalau kita dapat varian dapat standar deviasi. Jadi standar deviasi itu hampir sama dengan varian. Karena varian itu kuadrat dari standar deviasi. Nah, jadi setiap butir soal tadi dicari variannya. Ini varian butir soal nomor 1 yang di atas itu dapat nilai 4,36. Jadi setiap butir soal dicari variannya masing-masing. Iya. Nah, jadi angka ya tidak pakai tabel seperti kita mengerjakan di awal ya. Nah, coba tabel. Jadi itu hanya mempersingkat saja karena diharapkan Anda sudah ngerti di depan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, tadi kan saya katakan itu nilai X, misalnya soal nomor 1 X1. Nih, ya. X1. Lalu X1 itu yang X1. Nah, X1 itu kita cari variannya. Variansnya X1 kuadrat. Ya, nah, jadi setiap nilai X tadi dikuadratkan dulu. Nih. Ya, nah, kalau kita tadi kan untuk menguadratkannya kita buat satu kolom lagi ya. Tabel X1 kuadrat. Tapi kita tidak ini langsung ya. Jadi 12 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2 berapa? 8 pangkat 2 berapa? Tambahkan semua 10 ya. 12 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 tambah 8 tambah 2 tambah 9 pangkat 2 dapat jumlah 1084. Jadi 1084 itu bukan 102 pangkat 2. Tapi dia adalah saya jumlah kuadrat ya. Jadi X bukan kuadrat. jumlahnya dikuadratkan ya. Nah, ini bukan jumlahnya dikuadratkan tapi X kuadrat
dijumlahkan. Jadi setiap X tadi dikuadratkan dijumlahkan. Dapat 1084. Nah, itu tadi waktu kita ngerjakan di depan, itu dibuat satu kolom. Ya, kolom ya, memudahkan. Tapi ini diharapkan sudah paham itu, jadi kita langsung. Iya. Paham ya? Insya Allah, Bu. Nah, mestinya kayak gini nih. Nah, ini ya Pak ya. Nah, ini ya, nah. Ini kan asalnya X1. Tapi ini ada X1 pangkat 2. Nah, karena 10 ini langsung. Karena banyak ininya, jadi dipersingkat Bapak dalam tabel. Nah, sudah paham di depan gitu ya. Ya. Nah, sekarang berarti di sini kan X kuadrat ya. Jadi kalau misalnya varian butir soal nomor 1, berarti X1. Tadi disampaikan Bapak. Jadi X1 kuadrat ini angkanya 1084. Masukkan 1084. Kemudian buka kurung. Ini sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 dikuadratkan. Ini 102. Jumlah X1-nya ditambahkan 102. Dikuadratkan. Nah, dibagi subjeknya 10. Betul. Tutup kurung, dibagi 10. Sama dengan ini berarti. Nih, misalnya kayak gini ya. Kita pakai rumus ini. Nah, ini sama dengan misalnya kita ganti X1 ya. Gimana ditaruhnya? Nih, pokoknya X1 kuadrat. Kemudian di sini berarti X1. Iya, sini 1. Nah, sama aja seperti ini. Cuman yang tadi horizontal, nah kalau ini sudah pakai rumus. Jadi tinggal dimasukkan tadi 1084, di sininya dikurang. Sigma X1 sini 102, dikuadratkan dibagi 10 orang per 10. Betul. 10. Iya. Nah, ini dibikin bentuk mendatar ya seperti ini. 102 kuadrat berarti nilainya 10.404. Ya, 10.404 dibagi 10. Berarti dibagi 10, 1040. Nah, jadi hasil 1084 dulu dikurang 1040 nih. Baru hasilnya dibagi 10 sama dengan 4,36. Ya, betul. Nah, Dodi sama Pipin paham sudah? Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah memahami. Paham. Nah, ini varian butir 2 juga sama seperti itu. Jadi, karena mendatar kita melihat 10 ini dikira yang dibagi ini aja lah. Tapi 10 ini adalah ini hasil dari ini semua dibagi 10. Nah, terus ditambahkan deh. Jadi, jumlah varian semua butir. Jumlah varian semua butir ini sama dengan ini. Sigma var X. Ini jumlah varian semua butir, Ibu tulis dalam kurung. Nah, ini sama dengan ini. Jadi semua varian itu ditambahkan. Hasilnya, nah hasilnya 34,8. Kemudian varian total. Varian totalnya kan var T. Jadi var T ini varian total. Varian total itu didapat dari XT kuadrat. XT kuadrat. Nah, ini sebenarnya adalah XT. XT kuadrat. Nah, di sini angkanya 45060. Ya. Kurang sigma XT 664. Nih. Ini kan ada XT. Jadi ada jumlah XT ini, XT. Enaknya kalau mau bikin tabel yang seperti tabel pertama sih. Ini kan tabel cepat aja. Ini XT, ini XT kuadrat. Jadi jumlahnya 664. Kalau XT kuadrat jumlahnya 45060. Nah, dimasukkan. Sama rumusnya dengan yang ini juga. Hasilnya 97,04 tuh tinggal dimasukkan aja lagi. Ibu copy ini ya.
supaya kelihatan pembandingnya. Oke, nah ini R11 sama dengan N dibagi N kurang 1, N-nya 10 dibagi 10 kurang 1. Lalu dikali 1 dikurang sigma var X tadi ini, 34,8. Dibagi varians totalnya 97,04. Hasilnya didapati 0,7126. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah pukul 17.38. Pak Hardi, apakah sudah bergabung kembali, Pak? Oh ya, sudah bergabung ya, Pak. Ada yang disampaikan, Pak? Lagi, Pak. Bagaimana mahasiswa, ada pertanyaan lagi? Sudah pahamnya? Silakan. Pak, insya Allah. Nggih, Pak. Paham, Pak. Kalau sudah paham semua, itu ada latihan di dalam belakang. Tugas ya, Pak lah. Nah. Oke, Pak. Gimana, Pak, mekanisme tugasnya, Pak? Kalau yang kemarin tuh individu ya ini ya. Nomor 1 aja Pak, atau mungkin nomor 1 itu individu, nomor 2-nya kelompok. Oh, ini. Ya, jadi nomor 1 individu ya, tolong diingat tugasnya individu, kemudian yang 2 ini kelompok. Nah, nanti pengirimannya sama via email berarti Pak Wang? Pak Hardi. Ya. Nggih, berarti pengirimannya sama via email Pak lah. Ya, sama. Nggih. Oke. Semuanya sudah dipahami ya, kita bahas mulai dari formula Spearman-Brown, formula Flanagan, kemudian formula Rulon. Jadi ini tugas latihannya ini, nanti individu nomor 1, kemudian kelompok ini nomor 2. Nah, nanti dikumpulnya minggu depan pada saat pertemuan hari Senin. Gitu. Baik. Sebagai penutup, Pak. Yang mau ngumpul hari Minggu juga boleh. Oh iya, enggak. Kalau ada yang selesai besok juga boleh kan, Pak? Wah. Supaya cepat ngoreksi. Iya, supaya cepat ngoreksi. Iya, karena Anda kasih tugas terus ngoreksi. Nah, ini dianjurkan kalau yang sudah selesai duluan gak usah ditunda lagi ngirimnya, jadi bisa langsung kirim ke email kami masing-masing ya, kelas A ke Pak Hardi, kelas B ke Ibu. Oke. Karena nih juga waktu kita di aplikasi Zoom sudah hampir berakhir, Pak. Mungkin ada kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi realitas tes ini ingin melihat tingkat kepercayaan ya suatu tes. Kepercayaan, kalau validitas itu kan kevalitan ya. Jadi kalau ini tingkat kepercayaan, bagaimana bisa dipercaya? Makin tinggi validitas tesnya, maka soal kita itu makin bisa dipercaya. Dilihat dari konsistensi hasil tes. Ya. Kalau anak dapat 5 kali, dapat 10, berarti kita percaya anak itu pintar. Yeah. Ya. Ada konsistensi hasil belajar anak. Bisa dilihat dari sini. Jadi kalau soal kita tinggi validitasnya, maka tingkat kepercayaan soal kita itu juga bagus. Itu saja, Bang. Nggih. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Oke, mahasiswa sekalian, Ibu minta sekali lagi untuk mengisi presensi di Simari, jangan lupa dan diunduh untuk materi reliabilitasnya dan dipelajari ulang kembali. Kemudian ini juga
pertemuan kita nanti akan Ibu share karena sudah Ibu record di Zoom. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum dipahami bisa diputar nanti hasil recordnya ya. Demikian mungkin perkuliahan kita pada hari ini. Kami tutup dulu. Salah hilaf mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan Senin depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan via email. Tetap terus jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama. Tetap semangat ya. Masih sisa 1 bulan lagi perkuliahan PAT.